Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang dua pemain dari timnas kita, yaitu Kevin Dix dan Mace Hilgers. Nah, kemarin Kevin Dix itu habis pertandingan Piala DFB, jadi Piala Jerman, dan mereka itu bermain lawan Atlas Delmenhorst. Nah, di situ Kevin Dix kembali dipercayai oleh pelatihnya untuk bermain di posisi starter. Tapi kita tahu kalau Kevin Dix ini hanya bermain satu babak aja karena dia mengalami cedera dan ditarik di babak pertama selesai. Nah, aku ingin updatein kalian tentang situasinya Kevin Dix, apakah cederanya parah atau tidak, dan apakah dia harus absen untuk pertandingan selanjutnya bersama Borussia Mönchengladbach. Yang kedua itu aku ingin bahas tentang Mace, yang banyak dari kalian juga yang menanyakan gimana situasinya Mace. Sampai saat ini belum ada tim yang konkret ingin merekrut Mace Hilgers untuk musim baru ini. Dan ya saat ini di FC Twente pun dia nggak bermain. Dia sudah 2 kali nggak masuk di SPFC Twente karena pelatihnya memutuskan untuk nggak membawa Mace Hilgers ke pertandingan Liga Eredivisie. Nah, dua hal ini yang aku ingin bahas di video kali ini. Tapi sebelum aku mulai, jangan lupa support channelku dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian gak tertinggal jika ada video update terbaru tentang pemain abroad, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. Let's go back to the topic. Nah, sudah ada update terbaru dari situasinya Kevin Dix. Nah, Kevin Dix mengalami cedera yang akhirnya dia harus ditarik keluar dalam pertandingan lawan Delmenhorst. Nah, dari situ banyak dari kalian yang menanyakan gimana situasinya Kevin Dix, apakah dia out selama beberapa waktu yang lama atau apakah dia bisa bermain di pertandingan selanjutnya. Nah, ini sudah ada update dari tim medisnya Borussia Mönchengladbach, dan alhamdulillah update ini ya kabar yang baik untuk Kevin Dix dan juga tentunya untuk supporter dari Indonesia, karena Kevin Dix ini nggak mengalami cedera yang parah. Nah, aku tadi juga lihat highlight dari pertandingannya Kevin Dix tentunya, dan juga gimana dia bermain di pertandingan kemarin. Dan ya dari apa yang aku lihat, seperti biasa Kevin Dix itu bermain di posisi LCB kalau nggak salah, jadi back tengah kiri atau back tengah. Dan di situ Kevin Dix juga bermain dengan sangat solid ya guys. Sejak pramusim kita lihat kalau Kevin Dix ini ya sering bermain di posisi starter, dan dia juga sudah berkontribusi gol, juga cetak gol. Dan di pertandingan kemarin aku lihat Kevin Dix bermain dengan compose, jadi sangat tenang. Terus dia ada beberapa defensive actionnya juga. Menurutku dia kuat dalam memegang bola dan juga passingnya itu yang tepat. Jadi walaupun mungkin nggak terlalu keras tapi tepat sampai di rekan-rekannya. Nah, ini kualitas dari Kevin Dix. Dan selain itu jiwa kemimpinannya juga sangat besar. Itulah kenapa juga dia ya menjadi salah satu wakil kapten dari Borussia Mönchengladbach. Tapi ya sayangnya itu dia harus mengalami sedikit cedera. Dan saat cedera itu nanti aku juga coba liatin cuplikannya, videonya ke kalian. Nah, sepertinya saat itu Kevin Dix itu mengalami cedera. Dia merasakan sakit di bagian otot hamstringnya. Dan kalau kita tahu kalau cedera otot hamstring itu bisa parah kalau nggak tepat diperiksa atau nggak tepat ditangani oleh tim medis tentunya. Bisa sampai 2-3 bulan sebelum bisa benar-benar balik lagi ke lapangan. Nah, kemarin habis Kevin Dix ini mengalami cedera itu langsung ditarik keluar oleh staf kepelatihannya Borussia Mönchengladbach. Dan setelah itu ada juga statement dari mereka gimana situasinya Kevin Dix. Nah, ini mereka bilang kalau Kevin Dix diperiksa lagi di ruang ganti dan kondisinya tidak terlalu buruk. Kami berharap dia bisa kembali berlatih dan bermain akhir pekan ini. Dia selalu merasa kram setelah beberapa langkah. Jadi kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko saat jeda babak pertama. Jadi itu yang aku bilang tadi, Kevin Dix ini waktu mau selesai babak pertama itu dia merasakan kram setelah dia melangkah beberapa kali. Dan ini tentunya sign yang alert juga dari Kevin Dix. Dia langsung beritahu ke tim medisnya, dan dari situ tim medisnya memberikan kesimpulan bahwa lebih baik ditarik Kevin Dix keluar daripada nanti dia main dan ya hamstringnya itu benar-benar ketarik dan ya benar-benar cedera hamstring, karena itu bakal jauh lebih parah lagi jika itu terjadi tentunya. Jadi mungkin ini adalah
precaution dari tim medisnya Borussia Mönchengladbach supaya Kevin Dix ini bisa bermain di laga selanjutnya melawan SV Hamburg, karena itu juga pertandingan yang sangat penting, pertandingan pertama sepertinya di Bundesliga dan juga untuk Kevin Dix tentunya. Dan supaya dia bisa bermain, lebih baik dia ditarik saat kemarin sudah merasakan kalau ototnya itu sering kali kram setelah beberapa langkah dia jalan. Nah, kemarin juga nggak melawan tim yang kelas atas Jerman. Jadi ya itu menurutku sendiri keputusan yang bagus dan juga pintar dari tim medisnya Borussia Mönchengladbach. Nah, di pertandingan lawan Hamburg pekan ini, Kevin Dix itu dikabarkan bisa kembali bermain bersama Borussia Mönchengladbach. Ya, dari sini aku sangat senang tentunya karena pelatihnya ini memberikan kepercayaan untuk Kevin Dix ya selalu bermain starter dan selalu bermain full 90 menit. Tim medisnya Borussia juga memperhatikan badannya Kevin Dix dan ya mereka berani mengambil keputusan untuk menarik Kevin Dix keluar daripada dia cederanya itu tambah parah, yaitu hamstring. Jadi inilah update terbaru guys dari Kevin Dix. Nah, selain Kevin Dix kita juga ada Mace Hilgers yang saat ini itu masih belum mendapatkan tim baru, walaupun dia sudah diberitakan kalau dia ini ingin pergi, ingin melakukan transfer baru di musim yang baru ini. Jadi dia nggak ingin bermain di FC Twente lagi dan ingin pindah klub. Tapi ya sampai saat ini belum ada tim yang konkret ingin rekrut Mace Hilgers. Kita belum ada dapat kabar terbaru lagi dari Crystal Palace juga kemarin. Nggak ada kabar lagi. Jadi emang itu wajar kalau ada tim yang interest tapi belum konkret ya deal dengan pemain tersebut. Nah, kita tahu kalau Liga Belanda sudah mulai 2 minggu ini dan sudah berlalu 2 pertandingan. Di 2 pertandingan FC Twente, pelatihnya itu memutuskan untuk nggak membawa Mace Hilgers di dalam DSP squad FC Twente di Liga Eredivisie. Jadi di pertandingan pertama lawan PEC Zwolle, FC Twente kalah 1-0 dan di pertandingan kedua kemarin FC Twente itu kalah lawan PSV 2-0. Dan di 2 pertandingan itu pelatihnya nggak membawa Mace Hilgers dalam squad tim FC Twente. Nah, ini tentunya sangat disayangkan karena kita tahu kalau ya Mace ini pemain yang berkualitas dan dia pastinya bisa membantu tim FC Twente ya untuk bermain lebih maksimal lagi, karena ya penggantinya Mace yang bermain di posisinya Mace itu membuat gol bunuh diri saat pertandingan lawan PSV. Nah, pemain ya yang bisa dibilang juga legenda dari Belanda, Ibrahim Afellay yang dulu pernah bermain di Barcelona juga, itu memberikan sedikit kritik ya untuk FC Twente karena mereka nggak membawa Mace Hilgers ke DSP squad. Padahal mereka ini ya FC Twente ini masih membutuhkan Mace untuk perkuat timnya di Liga Eredivisie. Ini beritanya dari Football Premier, jadi salah satu media besar Belanda. Mereka bilang Afellay snapt niets van hart Twente besluit. Ik vind dat vagepraat. Nah, Afellay ini nggak ngerti tentang keputusan FC Twente yang menyulitkan. Menurutku ini agak sedikit aneh. Di situasi ronde Mace Hilgers maakt de tongen los aan de tafel bij Studio Voetbal. Nah, situasinya Mace Hilgers ini yang dibicarakan oleh Studio Voetbal. Dan trainer Josep Oosting stelt de verdediger niet meer op bij FC Twente door zijn nadrukkelijke vertrekwens. Nah, pelatihnya FC Twente Josep Oosting itu nggak memasang atau nggak membawa defender ini yaitu Mace Hilgers di timnya FC Twente karena dia sudah menyampaikan ingin pergi dari FC Twente. Dat zorgt echter voor verbazing bij Ibrahim Afellay. Ini membuat terkejut Ibrahim Afellay. In de eerste 2 wedstrijden van het seizoen heeft Oostingen geen beroep gedaan op Hilgers, die graag een transfer wil maken in wiens contract medio 2026 afloopt. 2 pertandingan pertama musim Liga Eredivisie, Oosting, pelatihnya FC Twente ini nggak memasang atau nggak membawa Mace Hilgers yang ingin melakukan transfer baru di musim yang baru ini, tapi kontraknya itu masih sampai 2026. Twente heeft alleen geen goede vervangers. Lemkins speelde de eerste wedstrijd, maar ging er daarna weer uit voor Max Bruns. Die maakte een eigen goal tegen PSV, zegt Arno Vermeulen aan tafel bij Studio Voetbal. Nah, tapi Twente ini nggak punya pengganti yang cocok atau yang bagus untuk Mace Hilgers tentunya. Lemkin, penggantinya Mace yang bermain di pertandingan pertama, itu juga digantikan oleh Max Bruns.
dan Max Bruns yang menggantikan Lemkin itu juga membuat gol bunuh diri saat melawan PSV. Dan vind ik het interessant. Je hebt nog één op de loonlijst staan die daar goed kan spelen en nog niet weg is. Dupeer je eigen elftal dan niet te veel door hem toch niet op te stellen. Nah, Ibrahim Afellay itu bilang ini menurutku sangat interesan karena ya kamu masih mempunyai pemain di list yang bermain dengan sangat bagus, pemain yang bagus dan belum juga terjual, belum pergi. Nah, tapi kamu memutuskan untuk nggak membawa dia. Jadi menurutku ini adalah ya sedikit kesalahan dari Oosting, jadi pelatihnya FC Twente, karena nggak membawa dia dan juga nggak memasang dia di timnya untuk membantu tim FC Twente tentunya. Ik zou zo'n speler alleen passeren als je iemand hebt die in ieder geval gelijkwaardig of beter is. Kalau aku sendiri itu akan nggak membawa pemain itu jika di tim sudah ada pemain yang ya kualitasnya sama atau lebih bagus dari pemain yang aku nggak bawa, yaitu Mees Hilgers. Als je in een situatie zit dat je punten keihard nodig hebt en je hebt iemand op de loonlijst staan die keihard nodig hebt, al zegt een TD of algemeen directeur dat je hem niet op moet stellen. Als je als trainer vindt dat je elftal een grote kans heeft op een overwinning, dan sta je zo'n speler toch gewoon op. Nah, Afellay ini juga bilang kalau kamu di dalam situasi di mana harus butuh mendapatkan poin, 3 poin, dan kamu masih mempunyai pemain yang ada di list yang bermain juga bagus dan kamu sangat butuhkan, walaupun teknik direktur dari timnya itu menyuruh untuk nggak memasang pemain tersebut, ya menurutku sebagai pelatih, kalau pemain tersebut itu bisa membawa. Nah, itu yang dikutip oleh Football Premier. Dan ya ini berita terbaru, update terbaru tentang Mees Hilgers, situasinya Mees Hilgers bersama FC Twente. Nah, ada juga beberapa pundit dan juga ini ex pemain Ibrahim Afellay yang mengkritik tentang situasinya Mees, kenapa dia nggak dibawa lagi ke pertandingan-pertandingan FC Twente. Dan ini tentunya ada terkait dengan FC Twente mau pergi, dan biasanya kalau pemain itu nggak dibawa di DSP squad, seperti kemarin juga Itses saat Venezia main. Nah, itu berarti kalau pemainnya ini lagi proses untuk pindah ke klub barunya. Jadi kita doakan saja semoga yang Mees ini segera mendapatkan klub atau segera selesai proses untuk pindah ke klub yang baru tentunya, karena ini sudah ya kebanyakan tim sudah mulai liganya dan kita tentunya ingin Mees itu ya pindah klub di mana dia bisa bermain dengan full potensial, gak harus banyak adaptasi tentunya, dan bisa bermain semaksimal mungkin. Ya kita tahu kalau Mees ini pemain yang sangat luar biasa, salah satu pemain muda yang terbaik Indonesia saat ini miliki, dan kita ingin dia terus berkembang. Jadi kita ingin Mees mendapatkan tim yang terbaik untuk dirinya sendiri tentunya. Nah, kita doakan semoga ini cepat ada jalan keluarnya untuk Mees dan juga klub barunya, dan semoga kita bisa cepat lihat Mees di tim yang baru untuk musim ini. Nah, ini guys informasi terbaru tentang 2 pemain dari timnas kita, Kevin Dix dan juga Mees Hilgers. Semoga kalian suka dengan informasi yang aku berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.